Football Universe. Dia adalah seorang playmaker handal di Liga Inggris. Kaki kreatifnya membuat Manchester United mampu merajai Inggris dan Eropa. Dia adalah Paul Scholes, si Ginger Prince dari Manchester. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. La Masia tahun 2000. Terlihat dari kejauhan ada kelas yang dihuni sekitar 22 pemain sedang menyaksikan video analisa pertandingan. Pada momen tersebut, video yang diputar adalah pemain Manchester United. Dan yang menjadi pusat perhatian mereka adalah gelandang yang bernama Paul Scholes. Anak-anak kelas La Masia waktu itu diminta untuk mempelajari bagaimana cara gelandang kreatif ini mengumpan dan menempatkan posisi. Di dalam kelas tersebut, ada dua gelandang muda yang di kemudian hari menjadi bintang besar Barcelona, yaitu Andres Iniesta dan Xavi Hernandez. Video ini terus diputar kepada kelas-kelas La Masia selanjutnya, sampai di era Messi dan Sergio Busquets. Semua gelandang kreatif ini ternyata mempelajari teknik dan position seorang Paul Scholes sebagai salah satu pelajaran mereka di kelas. Hal ini membuktikan bahwa Paul Scholes adalah salah satu gelandang paling kreatif di zamannya dan menjadi teladan di seluruh dunia. Paul Scholes lahir di kota Salford, Inggris pada 16 November 1974. Sewaktu dirinya berusia 18 bulan, keluarganya pindah ke daerah Langley, Greater Manchester. Orang tuanya kemudian memasukkan Paul ke sekolah dasar St. Mary's RC, Langley. Dan disinilah dia mulai berkenalan dengan olahraga kriket dan sepak bola. Scholes menyukai kedua olahraga tersebut. Akan tetapi karena pengaruh lingkungan Manchester, maka sepak bola mulai menjadi prioritas Paul Scholes. Beberapa pertandingan antar sekolah diikutinya, dan bakat sepak bola Paul mulai berkembang dari sini. Sewaktu berusia 14 tahun, dia akhirnya keterima di program junior Manchester United. Waktu itu dirinya diberikan waktu sekitar 6 bulan untuk berlatih di tim junior Manchester United. Dan jika bagus penampilannya, maka akan menjadi anggota tetap. Paul Scholes kemudian membuktikan bahwa dirinya berbakat, dan dia pun akhirnya menjadi bagian dari tim junior Manchester United, yang waktu itu di bawah pengawasan langsung Sir Alex Ferguson. Disinilah Paul Scholes mulai berlatih dengan sangat serius dan mengenal sepak bola secara lebih menyeluruh. Sambil berlatih di Akademi Junior MU, Paul juga belajar di SMU Cardinal Langley. Di SMU ini, Paul Scholes juga bermain untuk tim sekolah mereka. Dia bahkan terpilih untuk mewakili Great Britain di kompetisi antar sekolah sedunia. Setelah lulus SMU, Paul Scholes benar-benar fokus ke sepak bola. Dirinya bahkan terpilih masuk tim junior MU yang mengikuti FA Youth Cup. Class of 92 adalah sebutan yang lebih populer bagi generasi Paul Scholes dan kawan-kawan waktu itu, karena generasi inilah yang kemudian akan mengangkat nama Manchester United. Perkembangan Paul Scholes yang terus menanjak membuatnya kemudian diberikan kontrak profesional pertamanya di tanggal 23 Juli 1993. Tetapi meskipun telah diberikan kontrak profesional di musim tersebut, Paul Scholes selalu duduk di bangku cadangan dan baru diberikan kesempatan bermain di musim berikutnya, 1994-1995. Paul Scholes yang masih berusia 19 tahun kemudian langsung mengesankan Old Trafford dengan mencetak 2 gol pada debutnya di bulan September 1994 dalam 2-1 atas Port Vale di Piala Liga. Keterangan dan ketajamannya dalam mencetak gol sudah terlihat sejak usia dini, di mana dia waktu itu dimainkan Ferguson sebagai penyerang tengah, dan dia berhasil mencetak gol lagi dalam debutnya di Premier League 3 hari kemudian, meskipun United menelan kekalahan 3-2 dari Ipswich Town di Portman Road.
Meskipun demikian, Sir Alex Ferguson masih ragu dengan kemampuan Paul muda. Ferguson pernah mengutarakan kepada asistennya waktu itu, Jim Ryan, bahwa meskipun kemampuan Paul Scholes sangat baik, tetapi dia sepertinya tak bisa mencapai level teratas dari seorang pemain sepak bola. Keraguan Ferguson ini didasari pada tinggi badan Paul Scholes yang hanya 1,68 meter dan dirasa tak akan mampu menandingi permainan fisik bek-bek Liga Inggris. Hal ini pula yang membuat Paul Scholes sulit menjadi pemain inti MU di musim 94-95. Akan tetapi seorang bintang besar biasanya lahir dari faktor keadaan terdesak. Begitupun Scholes. Di musim 95-96, bintang Manchester United yang bernama Mark Hughes memilih pindah ke Chelsea. Sementara itu Eric Cantona terkena hukuman larangan bermain selama 9 bulan setelah tendangan kungfu legendarisnya ke fans Crystal Palace. Akhirnya pilihan Ferguson jatuh kepada Paul Scholes yang diduetkan dengan Andy Cole di lini depan MU. Ternyata Paul Scholes langsung padu dengan Andy Cole dan menyumbangkan 14 gol di semua kompetisi. Pada musim tersebut, MU langsung berhasil dibawanya menjuarai Liga Inggris dan juga FA Cup. Kesuksesan ini membuat Paul Scholes selalu dimainkan Ferguson di lini serang MU sampai suatu momen di bulan September 1997. Waktu itu pertandingan MU versus Leeds United. Roy Keane ditackle keras oleh papanya Haaland, yaitu Alf Inge Haaland, sehingga dirinya mengalami cedera ligamen lutut. Akhirnya Roy Keane digantikan oleh Paul Scholes, dan disinilah peran baru dijalankannya sebagai seorang gelandang. Kedatangan Ole Gunnar Solskjaer di MU semakin memperkokoh posisi Paul Scholes sebagai seorang gelandang, karena MU telah memiliki cukup striker. Musim 97-98 dijalani Paul Scholes sebagai pemain inti MU yang beroperasi di lini tengah. Dirinya menunjukkan ketenangan yang luar biasa dalam mengatur tempo permainan MU. Meskipun bertubuh kecil, tetapi kelincahan kakinya membuat pergerakan Scholes terlihat sangat efisien. Saat menyerang, dia mampu mengalirkan bola dengan sangat baik kepada barisan serang MU. Sebaliknya saat bertahan, dia sangat pandai menempatkan posisi untuk menghadang atau memutus umpan-umpan pemain lawan. Di titik inilah Ferguson semakin yakin bahwa dia telah menempatkan Paul Scholes di posisi yang tepat. Akan tetapi musim 97-98 ini, MU tak berhasil meraih trofi apapun. Dan ini menjadi cambuk bagi Paul Scholes dan kawan-kawan untuk berbenah serta mempersembahkan yang terbaik di musim berikutnya. Paul Scholes adalah anak yang pemalu. Dia tak banyak bicara dan bahkan hanya menyapa jika disapa duluan. Ferguson mengungkapkan bahwa di luar lapangan, Paul Scholes adalah introvert sejati. Tetapi hal itu berbeda 180 derajat ketika dia masuk lapangan sepak bola. Apapun akan dia lakukan demi sebuah ambisi kemenangan. Dia bahkan sangat komunikatif di lapangan dan merupakan salah seorang pemain MU yang paling cerewet. Semua dilakukannya agar dapat terjalin koordinasi yang baik antar sesama pemain MU. Peran ini yang membuatnya mampu mengantarkan MU menjalani salah satu musim terbaik mereka, yaitu musim 98-99. Paul Scholes memainkan peran sangat besar bagi kesuksesan MU di musim ini. Di pertandingan Liga, mereka tercatat hanya kalah sebanyak 3 kali, yaitu dari Arsenal, Sheffield Wednesday, dan dari Middlesbrough. Mereka memenangkan gelar Liga dengan unggul 1 poin di atas Arsenal waktu itu. Di FA Cup, dia membawa MU mengalahkan musuh-musuh besar seperti Liverpool, Chelsea, dan Arsenal. MU kemudian menghadapi Newcastle di babak final. Disinilah Paul Scholes kemudian menunjukkan kelebihannya dengan mencetak gol penentu kemenangan MU di menit ke-52. MU memenangkan Piala FA ini dengan mengalahkan Newcastle 2-0. Di Piala Champions, Scholes menjadi harapan MU yang sangat vital karena berkatnya MU mampu lolos babak grup sebagai runner-up di atas Barcelona. MU kemudian bertemu Inter Milan di babak knockout dan kembali lagi Scholes menunjukkan perannya dengan mencetak gol di kandang Inter Milan
pada leg kedua, yang mengantarkan MU menembus babak semifinal. Mereka pun kemudian menghadapi Juventus. Sayangnya Paul Scholes mendapatkan kartu kuning saat MU bermain di Dele Alpi, kandang Juventus. Hal ini membuatnya tak bisa tampil di babak final karena akumulasi kartu. Kesedihan Paul Scholes kemudian sirna karena di babak final MU berhasil mengalahkan Bayern Munchen dengan epic comeback dan selalu dikenang sebagai salah satu final terbaik Liga Champions sepanjang masa. 3 gelar treble yang dipersembahkan untuk Manchester United membuat Paul Scholes masuk ke dalam daftar legenda MU yang akan dikenang sepanjang zaman. Treble ini mengukuhkan MU sebagai penguasa Inggris dan Eropa, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi Paul Scholes. Di musim berikutnya, 2000-2001, tepatnya pada tanggal 25 Maret tahun 2000, Scholes mencetak salah satu gol terindahnya di Premier League ke gawang Bradford City. Menerima umpan tendangan sudut dari David Beckham, tanpa menyentuh tanah, bola langsung divoli dan masuk dengan keras dan mulus. Seminggu kemudian, Scholes juga berhasil mencetak hat-trick pertamanya untuk Manchester United dalam kemenangan 7-1 atas West Ham. Pada musim 2001-2002, Ferguson mendatangkan Joan Sebastian Veron, sehingga formasi yang dipakai adalah 1-4-4-1-1, di mana Scholes sekali lagi didorong sebagai bayangan di belakang Van Nistelrooy. Sementara Veron dan Roy Keane beroperasi di lini tengah MU. Hal ini membuat produktivitas gol Scholes kembali meningkat. Paul Scholes mampu mencetak total 20 gol di sebuah kompetisi pada musim 2002-2003. Di musim 2005-2006, Scholes mengalami gangguan penglihatan yang membuatnya sulit berkonsentrasi di lapangan. Menurutnya, pandangannya tiba-tiba menjadi kabur dan tak bisa melihat dengan jelas. Tim dokter MU kemudian menangani hal ini dengan sangat baik, sehingga Paul Scholes dapat kembali bermain normal lagi di penghujung musim tersebut. Pada Oktober 2006, Scholes menjadi pemain Manchester United yang berhasil tampil dalam 500 laga, menyamai pencapaian legenda-legenda sebelumnya seperti Bobby Charlton, Bill Foulkes, dan rekannya, Ryan Giggs. Dirinya pun kemudian menjalani musim 2006-2007 dengan sangat baik dan kembali mampu mengantarkan MU menjuarai Premier League. Di musim berikutnya 2007-2008, Scholes berkutat dengan cedera ligamen lututnya. Akan tetapi dia masih mampu membawa MU sampai menembus babak final Liga Champions. Di babak final melawan Chelsea ini, Paul Scholes bermain dengan kemampuan 80% saja, karena ternyata lututnya masih belum sembuh total. Alhasil dia hanya mampu bermain sampai menit 87, setelah terkena benturan keras dengan Makalele. Dirinya kemudian ditarik keluar. Beruntung malam itu MU berhasil taklukkan Chelsea lewat adu penalti. Pada bulan September tahun 2008, Paul Scholes kemudian dimasukkan ke dalam English Football Hall of Fame. Dirinya juga masuk sebagai salah satu pemain legendaris yang mampu mencetak 100 gol di Premier League pada tahun 2009. Meskipun umurnya sudah lumayan tua, tetapi Ferguson tetap mempercayakan Scholes untuk berkreasi di lini tengah United sampai musim 2010-2011 berakhir. Dirinya kemudian mengumumkan pensiun pada 31 Mei 2011 dan kemudian bergabung dengan tim pelatih Manchester United. Tetapi pensiunnya Paul Scholes ini hanya bertahan kurang dari setahun, karena pada 8 Januari 2012 Ferguson memintanya untuk kembali di lapangan setelah pemain-pemain MU waktu itu dilanda badai cedera. Scholes akhirnya kembali lagi dan menunjukkan permainan yang elegan, sehingga dia pun diberi perpanjangan kontrak untuk musim 2012-2013. Karena hal ini, maka Scholes mampu mencapai 700 pertandingan bersama United dan bermain di 19 musim berseragam setan merah. Pencapaian ini hanya bisa dilampaui oleh rekan setimnya, Ryan Giggs. Pada 19 Mei 2013, akhirnya Paul Scholes benar-benar pensiun dari Manchester United.
11 gelar Liga Premier League, 3 FA Cup, 5 Community Shield, 2 League Cup, 2 Champions League, 1 Intercontinental Cup, dan 1 FIFA Club World Cup, membuktikan bahwa Paul Scholes adalah legenda sejati Manchester United. Kehadirannya di lini tengah mereka seperti membangkitkan jiwa pemenang yang sesungguhnya. Pergerakannya, tekniknya, kepintarannya, serta mental juaranya membuat banyak orang kagum padanya. Untuk tim nasional Inggris, prestasi Paul Scholes memang tidak terlalu baik. Banyak penggemar Inggris yang selalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin Inggris generasi emas yang waktu itu tengahnya ada nama-nama legend seperti Paul Scholes, Frank Lampard, dan Steven Gerrard tak mampu berprestasi. Sven-Göran Eriksson menjadi pelatih The Three Lions pada tahun 2001 saat Paul Scholes berusia 26 tahun dan berada di puncak penampilannya. Eriksson kemudian memilih untuk tetap bertahan dengan formasi 1-4-4-2 yang datar dan membuat Paul Scholes bermain di sisi kiri. Meskipun Ferguson sebelumnya menggunakan Scholes di sisi kiri, itu bukanlah posisi yang dia sukai. Dan terbukti Paul Scholes tak dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Scholes kemudian mengaitkan kekecewaannya terhadap sepak bola Inggris dengan keegoisan beberapa pemain Inggris yang menurutnya memanfaatkan panggung untuk bermain bagi diri mereka sendiri daripada tim nasional. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi Scholes untuk pensiun dari timnas di usia emasnya, yaitu 29 tahun. Pelatih selanjutnya, Steve McClaren dan Fabio Capello, kemudian berusaha untuk membujuk Scholes agar kembali ke timnas, tetapi Paul Scholes menolaknya dan memilih untuk bermain di MU saja. Tercatat Paul Scholes hanya memperkuat Inggris di rentan waktu 97 sampai 2004 dengan 66 kali tampil serta mencetak 14 gol. Meskipun demikian, seluruh Inggris mengakui kalau Paul Scholes adalah salah satu gelandang elegan yang pernah ada. Mereka juga sangat menyanjung Scholes yang setia pada satu klub saja, yaitu Manchester United di sepanjang karirnya. Menurut Sir Alex Ferguson, Scholes adalah pria Lancaster yang muram dan tidak rumit, yang tidak memiliki waktu untuk hal-hal remeh dalam hidup. Sementara itu menurut rekan-rekan seperjuangannya seperti David Beckham, Giggs, Neville bersaudara, dan Nicky Butt, Scholes adalah seorang pemain Inggris yang langka. Dia adalah seorang pemain sepak bola yang sangat cerdas, yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat permainan terlihat lebih mudah daripada biasanya.